Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar bersama anak-anak kelas 6 generasi hebat, generasi milenial. Kita belajar tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran yang kedua. Untuk mupel yang kita pelajari pada kali ini adalah Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjut ke fokus materi. Ayo mengamati. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana pagi ini? Yuk, kita amati kegiatan teman-teman Udin di bawah ini. Ya, ada 3 gambar yang dimasukkan ke dalam peta, yaitu di situ terdapat pembagian waktu yang ada di Indonesia, yaitu ada WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, WIT, waktu Indonesia timur. Ya, jika waktu Indonesia barat pukul 5, waktu Indonesia tengah pukul 6, sedangkan waktu Indonesia timur pukul 7. Nah, kenapa bisa begitu? Kita pelajari materinya lebih dalam lagi. Kita lanjutkan. Waktu menunjukkan pukul 19 WIB, 20 WITA, 21 WIT. Apa yang dimaksud itu? Ya, Batu Sangkar, Sumatera Barat pukul 19 WIB. Yaitu di situ terdapat kegiatan Buyung mengambil nasi dan sayur. Buyung dan keluarganya makan malam bersama karena sudah malam. Kemudian Mamuju, Sulawesi Barat, yaitu pukul 20 WITA. Itu mengerjakan PR ya, Alang sedang mengerjakan PR karena sudah malam. Kemudian pukul 21 WIT, Jailolo, Maluku Utara pukul 21 WIT. Hujan rintik-rintik masih terdengar di luar. Dingin udara malam mulai terasa. Ferdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya. Ya, kantuk mulai mendatang, tetapi Ferdi masih mencoba untuk menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Nah, kalian bisa mencermati ada pukul 19 WIB, pukul 20 WITA, dan pukul 21 WIT. Nah, itu terjadi karena apa? Ya, kita lanjutkan dan kalian bisa berpikir untuk menemukan jawabannya. Kita lanjutkan. Iya, pembagian waktu di Indonesia. Bumi berputar pada porosnya disebut rotasi bumi. Kala rotasi bumi yaitu 1 hari. Salah satu akibat dari rotasi bumi adalah pembagian waktu di bumi. Jika kita perhatikan dengan seksama, di globe terdapat 2 jenis garis, yaitu garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Garis lintang menjadi pedoman pembagian iklim di seluruh dunia. Garis bujur adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Garis bujur berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu di seluruh dunia. Kota Greenwich di Inggris menjadi penentu waktu internasional karena terletak pada titik 0 derajat garis bujur barat dan bujur timur. Berdasarkan garis bujur, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, selanjutnya kita mengamati. Amati kembali peta perbedaan waktu yang disajikan di halaman sebelumnya. Tuliskan perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan wilayah pada peta. Bagaimana perbedaan itu memengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas? Menurutmu apa penyebab perbedaan waktu tersebut?
Iya, perbedaan waktu disebabkan oleh perbedaan letak garis bujur. Setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai waktu, perbedaan waktu 1 jam. Dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Iya, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan waktu. Perbedaan waktu tersebut mempengaruhi acara setiap insan sehari-hari. Kegiatan Udin berbeda dengan acara teman-temannya yang berada di kawasan lain pada waktu yang sama. Jadi perbedaan waktu antara WIB dan WITA 1 jam. WITA dengan waktu WIT 1 jam. Jadi lebih dahulu mana? Yaitu lebih dahulu waktu Indonesia Timur. Jika Indonesia Timur menunjukkan pukul 7, Indonesia Tengah menunjukkan pukul 6, sedangkan di Indonesia Barat menunjukkan pukul 5. Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Kamu akan membantu Udin untuk memahaminya melalui kegiatan berikut. Sebelum melakukan kegiatan, kalian bisa menyimak di slide sebelumnya tadi tentang pembagian waktu di Indonesia. Kita lanjutkan. Amati gambar peta berikut atau bola dunia yang ada di kelasmu. Bola dunia itu bernama globe. Itu adalah peta Indonesia. Kalian bisa mengamati walaupun tidak berada di kelas. Kalian bisa mengamati dengan cara apa? Yaitu dengan cara browsing di internet, yaitu peta Indonesia. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Amati garis yang melintang pada globe atau peta yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Amati pula garis membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Selanjutnya, tuliskan hal lain yang kamu temui dari hasil pengamatanmu pada kotak berikut. Apa yang kalian amati? Saya akan memberikan alternatif jawabannya yang telah kalian amati. Apakah sama apa tidak? Yaitu garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang tadi yang membagi belahan bumi utara dan selatan, sedangkan garis bujur yang membagi belahan bumi barat dan belahan bumi timur sebagai garis yang membagi waktu di dunia. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah dan cermati teks informasi berikut ini. Sebelum kamu memulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. Sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Berdasarkan kata kunci tersebut, perkiraan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang secara bergantian. Sebutkan kata kunci yang ditemukan pada judul dan perkiraan informasi yang akan didapatkan dari bacaan. Berikut adalah bacaannya. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk sekali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur.
Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat atau disingkat BB. Sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur atau BT. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur adalah garis khayal bujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang terletak di sebelah timur disebut garis bujur timur. Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Dari bacaan di atas, carilah definisinya ya, dengan melihat kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa mencari kosakata dan menuliskannya dalam kolom berikut ini. Di sini saya akan memberikan contohnya. Iya, kosakata baku paralel. Makna atau definisinya sejajar. Kalimatnya, garis paralel adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Kemudian, yang kedua meridian. Meridian definisinya adalah lingkaran khayal pada permukaan bumi dibuat pada peta dan bola dunia sebanyak 180 buah dengan jarak 1 derajat antara satu dan yang lainnya. Kalimatnya, garis meridian adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Kemudian lintang, yaitu definisinya garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi dan globus sebagai salah satu ordinat untuk menentukan letak tepat pada permukaan bumi. Kalimatnya, garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Untuk selanjutnya, kalian bisa mencari kosakata baru dan mencari definisinya sendiri serta membuat kalimatnya sendiri. Kita lanjutnya. Ayo membaca. Bacalah kembali teks bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Garis bawahi kata-kata yang menunjuk informasi penting. Tuliskan informasi penting tersebut dalam tabel berikut. Paragraf yang pertama, yaitu bumi kita berputar membentuk bulat 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Yang kedua, garis lintang ialah garis khayal horizontal yang melingkari bumi yang dipakai sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Paragraf ketiga, keempat, dan kelima bisa kalian cari sendiri. Ayo berkreasi, buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Olahlah kembali informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk buku informasi. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Bagilah kertas A4 menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Tentukan judul bukumu. Buatlah judul yang menarik sehingga membuat orang ingin membacanya. Tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk sampul depan buku informasimu. Halaman 2 berisi penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Halaman 3 berisi kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Halaman 4 berisi kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Berikut adalah contohnya. Kalian simak baik-baik. Iya. Kita lanjutkan. Ayo bernyanyi ya. Kita akan menyanyikan lagu, yaitu Ambilkan Bulanku, merupakan lagu anak ciptaan A.T. Mahmud ya. Kalian bisa menyimak lagu Bulanku berikut ini.
Ambilkan bulan-bu, ambilkan bulan-bu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, setelah kalian menyimak lagu Ambilkan Bulanku tadi, identifikasikanlah interval nada pada lagu Ambilkan Bulanku dengan tangga nada C mayor. Gunakan gambar interval nada di bawah ini sebagai acuanmu. Nah, gambar tersebut menunjukkan yaitu interval nadanya. Dapatkah kamu menemukan interval dalam lagu Ambilkan Bulanku? Interval seperti apa yang kamu temukan dalam lagu tersebut? Berlatihlah menyanyikan lagu Ambilkan Bulanku. Lantunkan lagu tersebut di depan kelas ya, dengan percaya diri. Maka kalian bisa membuat video dengan cara yaitu merekamnya. Kalian bisa bernyanyi kemudian dikirimkan ke grup kelas kalian. Kita lanjutkan. Ayo renungkan. Kamu sudah belajar tentang banyak hal hari ini. Buatlah ringkasan sederhana untuk mengingatkanmu kembali tentang hal-hal yang sudah kamu pelajari. Kamu dapat menggunakan poin-poin di bawah ini sebagai acuan untuk membuat ringkasanmu. Ya, itu adalah tempat ringkasannya. Kita lanjutkan. Kerjasama dengan orang tua. Presentasikan ringkasan yang kamu buat di depan orang tuamu. Mintalah mereka untuk memberi 5 pertanyaan berkaitan dengan topik yang kamu pelajari. Ya, pasti kalian bisa. Ya, semangat belajar ya. Tetap semangat ya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.